Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Yohanes Den Alpasa, dalam penyuluhan agama Kristen edisi 9 sampai 15 Oktober 2022. Pada bulan-bulan ini kita akan banyak membicarakan tentang reformasi gereja reformasi dan perjalanannya hingga sampai ke Indonesia. Jadi gereja-gereja Protestan pada 505 tahun yang lalu, sekira Oktober 1517, mengawali gerakan reformasi. Gerakan ini digagas oleh seorang rohaniawan muda bernama Martin Luther di Jerman. Kehidupan gerejawi yang stagnan, pendidikan yang tidak maju, ekonomi Jerman yang terbelakang, membuat Luther menyadari ada yang keliru dengan situasi ini. Diperintah untuk sekolah hukum, Luther muda justru sekolah teologi. Waktu itu tidak semua orang bisa membaca. Kalaupun mereka bisa membaca, tetap tidak boleh membaca sendiri kitab suci. Barangkali Luther tergerak oleh belas kasihan, ia terpanggil menerjemahkan kitab suci bahasa lain ke dalam bahasa Jerman. Barangkali waktu itu kira-kira masih tertulis dalam bahasa Latin yang hanya bisa dibaca oleh para klerus atau orang-orang suci di gereja waktu itu. Tuhan yang garang kemudian berubah menjadi Tuhan yang penuh kasih kepada rakyat Jerman. Setelah mempelajari kitab suci dan membandingkannya dengan kenyataan hidup di Jerman, Luther mendapati ada praktik yang keliru. Banyak pemahaman gereja tidak sesuai dengan isi kitab suci, maka dilakukanlah kritik-kritik dan sanggahan kepada para pejabat gerejawi. Yang pertama adalah soal ritual menghimpun dana. Jadi bahwa pendanaan proyek-proyek gerejawi memang perlu dilakukan, tetapi tidak perlu memeras sumber rezeki rakyat. Jadi iuran atau tagihan pungutan lain tidak perlu membebani rakyat, utamanya rakyat Jerman waktu itu. Yang kedua, bahwa keselamatan didapatkan hanya karena anugerah Tuhan dan bukan karena hasil usaha manusia membeli surat pengampunan dosa. Yang ketiga, bahwa kehidupan iman Kristiani haruslah senantiasa berdasarkan pada firman Tuhan saja, berdasarkan Alkitab saja, bukan berdasar tradisi. Jadi waktu itu ketika para pemimpin gerejawi ditanya mana dasar kitab sucinya, mereka selalu berkilah karena tidak ada dasar kitab sucinya. Praktik-praktik pungutan misalnya itu didasarkan pada tradisi yang dikembangkan, dipelihara oleh para pemimpin gereja demi keuntungan gereja tanpa memperhatikan nasib rakyat. Yang ketiga, bahwa kehidupan iman Kristiani haruslah senantiasa berdasar pada firman Tuhan saja. Itu tadi, berdasarkan Alkitab bukan tradisi. Pemahaman ini kemudian memantik perubahan pandangan dan kehidupan orang-orang Jerman. Tidak banyak lagi orang memberi iuran kepada pengurus gereja. Pengajaran Luther dinilai mengganggu jalannya pemerintahan gerejawi. Pemasukan menurun dan rakyat tidak lagi patuh pada tuannya. Gereja kemudian memberi teguran kepada Luther agar kembali kepada aturan gerejawi dan menarik semua pengajarannya. Jadi dia diutus untuk mempelajari teologi di gereja, mendapati pengetahuan baru, dan setelah mengajar justru disuruh untuk menarik pengajarannya. Tetapi Luther waktu itu menolak, dan dia menyemangati rakyat Jerman untuk melakukan perlawanan terhadap gereja. Kerusuhan tidak bisa dihindari, jadi bertahun-tahun bentrok membuat tidak sedikit korban yang berjatuhan. Kisah inilah yang membuat gereja-gereja Eropa kemudian memisahkan diri dan membuat sistem pemerintahan gerejawi yang baru yang kita kenal hari ini sampai dengan hari ini. Dengan berbagai denominasi gerejanya, kita kenal ada sekitar 9 sistem pemerintahan gereja Katolik masuk di dalamnya.
Dari peristiwa ini kemudian dikenal beberapa aliran Protestan yang berkembang. Yang pertama misalnya kita kenal Lutheran dari Jerman, Calvinis di Belanda atau Austria, Quaker, Mennonite, dan Anglikan yang banyak berkembang di Inggris. Kelompok Kristen Indonesia biasanya masuk pada aliran Lutheran, Calvinis, dan Mennonite. Saya biasanya mengontak teman-teman dari gereja Mennonite itu, setidaknya yang saya tahu ada 2, GKMI dan GITJ di Jawa Utara sana. Nah, dalam struktur pemerintahan kita, gereja-gereja Kristen kemudian ada dalam koordinasi Bimas Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang Katolik ada dalam koordinasi Bimas Katolik, Kementerian Agama Republik Indonesia. Gereja-gereja menerima perkembangan pemikiran dan pandangan terbaru. Oleh karenanya, mempengaruhi ajaran dan keragaman di lingkungan gereja Kristen. Kadangkala perbedaan praktik ibadah membuat selisih satu sama lain. Namun, puji Tuhan, masing-masing gereja menyadari bahwa perbedaan pandangan tidak perlu diperuncing. Perbedaan pandangan dan keragaman justru menjadikan kita semakin kaya akan pemikiran-pemikiran baru. Kiranya reformasi tahun ini membuat kita semakin mampu membaharui diri. Amin.